Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. By the way, kita sehat-sehat semua ya, Nah. Iya, baik. Oke, di sini kita akan berbincang mengenai fenomena teman-teman yang berdiri sebagai seorang konsumen dan mendapatkan perlakuan negatif dari penjualnya. Dan kemudian bisa kita kaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sih undang-undang konsumen itu bekerja ketika kita menjadi seorang customer? Mungkin dari teman-teman mempunyai kejadian-kejadian tidak mengenakan ketika menjadi seorang pembeli secara online maupun offline. Oke, boleh Mbak Faisa, siapa tahu mempunyai pengalaman yang negatif ketika menjadi konsumen. Aku pernah kayak beli di all shop gitu, tapi ini tuh nggak lewat e-commerce, jadi aku lewatnya Instagram. Ada orang yang jualan kayak thrift gitu kan. Nah, di situ aku beli, jadi kayak aku ya percaya aja karena barangnya tuh kayak nyata banget gitu di foto. Terus udah aku bayar, ternyata itu akun yang kayak orang gabut gitu jualan. Jadi dia nggak bertanggung jawab atas apa yang dijual dan ternyata itu penipu. Dan setelah aku udah transfer ke dia, ternyata dia tuh suruh aku transfer lagi dengan nominal yang enggak sedikit lah ya. Jadi cukup jadi pengalaman aja biar teman-teman tuh tahu kalau misal kita beli tuh yang maksudnya kalau beli online tuh harus di e-commerce resmi. Jadi kalau misal lewat Instagram gitu, kita bisa gunain kan ada get kontak kan sekarang. Jadi kayak nomor ini tuh emang beneran penjual aslinya atau bukan gitu. Itu sih menurut aku. Dan eh, banyak lagi ya jualan online yang nggak sesuai dengan realita barangnya tuh. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, terima kasih Mbak Faisa atas sharing kejadian yang tidak mengenakannya ya. Jadi kita disclaimer dulu ya bahwa ketika kita belanja online, tidak semua penjual itu mengesampingkan keberadaan dari pembelinya. Jadi tidak semua penjual itu mengesampingkan dan menghindarkan hanya untuk mencari profit. Jadi tidak semua penjual itu seperti itu ya. Dan menurut saya ini kesalahan bisa dari seorang penjual, juga bisa menjadi seorang pembeli. Kita sebagai pembeli juga harus bisa mengkritisi barang apa sih yang dibeli, store apa sih yang berani untuk menjual barangnya secara murah. Seperti itu. Mungkin teman-teman punya punya pendapat lain atau bisa kita kaitkan dengan undang-undang yang ada. Mungkin Mas Rizka bisa memberikan Ya, insight-nya. aku setuju sih sama Gema. Nggak semua penjual tuh apa ya pengen nyari apa ya untung doang gitu dari cara menipu apa gitulah. Soalnya aku sendiri apa ya berpengalaman ya pernah jadi seller gitu, seller knalpot kan. Nah, eh, ini kalian ini nggak pernah lihat tren di TikTok yang COD itu nggak dibayar? Pernah, Mas? Pernah. Ada Nah, pernah. itu aku sering banget tuh apa ya dapat customer yang kayak gitu tuh. Apa ya cuma cuma beli beli barangnya tapi waktu udah sampai tuh apa nggak dibayar gitu loh. Jadi ya nggak nggak semua ini sih penjual juga bisa di iniin bisa dirugiin soalnya kan kita packing apa ya keluar modal buat ya karton gitu karton apalagi nalpot kan karton terus ya semacamnya lah terus biaya apa ya ibaratnya biaya transport juga kan. Nah itu sih dari aku sih Gam.
Oh, jadi Mas Rizka ini berpendapat dari sudut pandang penjualnya ya. Jadi seorang penjual itu bukan hanya mencari tentang keuntungan, tapi juga bisa merasa dirugikan oleh pembelinya. Oke, mungkin Iya, Mbak Ana atau tepat sekali. Mbak Eca mempunyai insight yang lain terkait kasus dari Mbak Faisa yang bisa kita kaitkan dengan undang-undang yang bergerak untuk melindungi pembelinya. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Eca dulu deh. Adakah undang-undang yang bergerak untuk kasus Mbak Faisa ini? Di sini tuh aku udah berapa baca ya, ini beberapa baca kalau terkaitkan bisa kita kaitkan di pasal 4 itu buat hak konsumen ya, atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kita bisa kata di situ karena eh, kita sebagai pembeli itu pasti akan tergiur nggak sih, akan tergiur dengan atau ketertarikan kita dalam menyukai suatu barang. Contohnya si Mbak Faisa bilang gini kan, kalau di fotonya nih bagus nih bajunya, suka dia sama baju ini. Dalam itu dia mungkin hanya apa sih gimana ya ngomongnya? eh Dalam ketertarikan dia gitu loh, dia sampai nggak peduli sampai mau ini barang ini berapa, harganya berapa. Yang penting kayak udah deh ini bagus banget, kayaknya aku suka deh. Aku nggak peduli kalau ini harganya berapa. Tapi di sisi lain si Mbak Faisa ini nggak mencari-cari tahu dulu apakah tokoh ini itu benar-benar yang jujur, yang pokoknya yang amanah deh. Nah, di sini tuh kita bisa kaitkan di pasal 4 yang hak konsumen. Berarti si pembeli ini hanya buat main-main doang dengan cara menipu. Nah, dan di sini penjelasanku cukup di sini aja. Aku bisa boleh deh tanya ke Mbak Ana. Mbak Ana mungkin ada uh, pendapat lain. Iya, kalau aku baca-baca dari apa yang bagian undang-undang itu, yang pasal 7 kewajiban pelaku usaha itu, di bagian B itu kan ada yang memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ya. Tapi dari ceritanya Mbak Faisa tadi, eh, udah diceritain kalau secara tidak langsung dia mengalami penipuan gitu loh dalam pembayaran suatu thrifting ya tadi kalau nggak salah. Nah, tapi di sisi lain itu juga kemungkinan juga suatu oknum gitu. Jadi nggak semua penjual atau seller tuh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itu juga salah satu oknum aja. Dan untuk konsumen biasanya tuh harus kayak lebih hati-hati dulu sebelum kayak transfer uang, pembayaran dan yang lain-lain. Mungkin itu aja dari aku ya. Oke, mantap-mantap insight. Mantap, diskusi yang mantap. Jadi Mbak Eca mengatakan bahwa ada pasal yang bekerja ketika kasus Mbak Faisa ini uh, mencuat gitu ya. Jadi ketika Mbak Faisa tidak menerima barang dengan ekspektasinya, ada pasal yang bergerak. Kemudian Mbak Ana mengatakan bahwa ini bukan murni kesalahan dari penjualnya, tapi juga bisa dari kesalahan pembelinya juga ya Mbak ya. Jadi kurang mengkritisi, kurang membaca, kurang sensitif akan penjual-penjual yang oknum-oknum yang mengatasnamakan profit gitu. Jadi oke, ya diskusi yang enak, diskusi yang mantap. Saya juga ingin memberikan sedikit pendapat bahwa dalam undang-undang semua itu udah diatur, mulai dari periklanan, bagaimana bertransaksi antara penjual dengan pembeli, itu udah diatur dalam undang-undang gitu loh. Bagaimana seorang store, bagaimana sebuah perusahaan store itu mengiklankan produk mereka yang ada aturannya gitu loh, tidak hanya mengiklankan produk-produk yang mereka punya secara dominasi gitu loh, bukan hanya mengatakan seperti ini, oh barang kami ini nomor satu, oh barang kami ini terbaik. Tidak hanya seperti itu, ada undang-undangnya.
Kemudian dari konsumen juga ada undang-undangnya. Jadi Mbak Ana mengatakan bahwa ketika seorang konsumen menerima barang yang tidak sesuai ekspektasinya, barang yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankannya, itu ada undang-undangnya, bisa diundang-undangkan. Seperti itu. Ada aturan yang mengatur segala transaksi itu. Oke, saya mantap. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kasus yang lain atau fenomena yang lain? Aku masuk ya. Tadi kan aku Silakan, udah silakan Mas, silakan. sharing soal jadi seller. Sekarang mungkin aku sharing soal jadi apa ya, konsumen. Soalnya aku juga kan apa ya, belanja di online shop gitu kan. Nah, sebenarnya ini sih kayak soal ketipu barang palsu apa gitu, kayaknya nggak pernah ngalamin itu. Tapi ini yang tentang, kalian tahu kan yang seller tuh ngasih diskon tuh, tapi sebelum diskon tuh digedein dulu loh Iya, harganya. strategi ya Mas ya, strategi. Iya, itu apa ya, marketing, tapi itu tuh apa ya, melanggar pasal dari Undang-Undang Nomor 8 1999 kan. Tepatnya di pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Jadi mungkin ini apa ya, entah penjualnya, sellernya yang nggak caranya mempelajari tentang undang-undang ini, atau emang gimana gitu sih Mas Gama. Oke, terima kasih. Ada insight yang baru lagi nih ya dari Mas Rizka ini ya, terkait seller yang yang kurang dalam menganalisis strategi periklanan ya, gitu ya. Jadi strategi marketingnya seperti apa dia nggak tahu. Oke, jadi semua itu kegiatan transaksi itu udah ada undang-undangnya lah. Jadi kita sebagai akademisi harus bisa mengkritisi, harus bisa sensitif terhadap toko-toko yang ada, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika bertransaksi. Dan ini kan udah revolusi industri 4.0 ya, di mana kegiatan online itu udah kita udah tinggi, kemudian pasti banyak lah oknum-oknum yang mengatasnamakan profit ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman, atas atensi teman-teman yang telah memberikan pemikirannya terkait hal ini gitu loh. Sekian saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gama dan Terima kasih teman-teman. teman-teman.